Silakan Bapak Ibu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan kepada jiwa kita. Pada kesempatan ini kita memasuki proses mediasi dengan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat nanti memberikan ketenangan hati, kelapangan dada dan jalan terbaik bagi para pihak pada saat sekarang ini. Saya mengajak kepada seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, kesopanan dan ketulusan hati serta mengedepankan musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Baik, Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu perkenalkan, saya Muhammad Ansor. Saya selaku mediator yang pada saat sekarang ini sedang bertugas untuk memfasilitasi proses mediasi kita pada hari ini. Saya tekankan bahwa Bapak Ibu semuanya, mediasi ini bersifat rahasia. Tidak ada yang boleh dibawa keluar ruangan tanpa persetujuan bersama. Tujuan kita hari ini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan apakah masih mungkin ditemukan jalan damai atau kesepakatan tertentu. Sebelum kita masuk ke mediasi kita, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar Bapak Ibu adalah Bapak Ken sebagai pihak tergugat dan ini adalah Ibu Serli sebagai pihak tergugat dalam perkara yang saya gugat. Apakah benar? Kemudian apakah mediasi kita ini tetap kita lanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Oke. Baik, terlebih dahulu kami persilakan kepada Ibu Serli untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap persoalan rumah tangganya pada saat sekarang ini. Silakan Ibu Serli. Begini Pak, saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga saya Pak. Suami saya sudah melakukan perselingkuhan lebih dari 1 kali Pak. Selain itu suami saya juga hampir 1 tahun tidak menafkahi saya Pak. Saya bekerja sendiri dan membiayai kebutuhan rumah Pak. Saya sudah mencoba bertahan tapi rasa percaya saya sudah hilang Pak. Begitu ya Ibu ya? Iya Pak. Silakan Bapak Ken untuk bicara mengenai silakan. Jadi sebelumnya saya memang mengakui saya telah bertindak melakukan kesalahan. Tetapi yang dibilang tadi seperti saya tadi, yaitu selingkuh, itu masalahnya sudah lama Pak, sudah bertahun-tahun. Ibaratnya sudah tenggelam masalahnya Pak. Lalu kenapa diungkit lagi sekarang? Lalu untuk masalah yang tidak menafkahi selama 1 tahun, kemarin itu memang perusahaan saya memang sempat bermasalah Pak. Jadi memang bukan karena saya sengaja untuk tidak menafkahi. Oh begitu, berarti Pak Ken alasannya kenapa tidak memberikan nafkah tadi ya. Nah, saya tangkap itu tadi dari Ibu Serli itu karena alasan untuk bercerai itu karena adanya nampak perselingkuhan dari Bapak Ken. Tetapi dari alasan-alasan yang telah diberikan dari Bapak Ken, sepertinya ini hubungan kalian ada kayak seperti miskomunikasi. Nah, jadi bagaimana Ibu Serli dengan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Ken tadi? Kata dia bilang, tapi suami saya sering mengulangi kesalahan itu Pak. Dan bahkan suami saya bilang sehari tanpa kabar Pak. Sehari bilang tanpa kabar. Bagaimana Pak Ken? Saya tidak tahu gimana. Yang kamu melihat, kamu ada bukti.
Kemarin kamu tuh selingkuhan sama klien kamu yang Iya, saya tahu. Saya kan memang lagi kondisinya itu bekerja. Udah pasti ada ceweknya. Iya bekerja, tapi kayak romantis tuh ada nampak saya di kantor tuh. Kamu jangan menambah-nambahkan. Kita ini di bawah Kita kita dalam suasana mediasi. Jadi dalam suasana mediasi ini kita nggak boleh terpancing terbawa arus emosi kita masing-masing. Jadi Saya saya tidak emosi, Pak. Dia aja salah jujur, saya ngomong. Saya nampak Pak, banyak yang dari Siapa? yang saya ada. Mana buktinya? bentar ya Pak Ibu Serli. Kita di sini ngomongnya ada aturannya. Jadi kalau Ibu Serli ngomong, Bapak Ken nggak boleh motongnya. Kalau Bapak Ken yang ngomong, Ibu Serli nggak boleh motongnya. Jadi satu-satu bisa seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terlebih dahulu saya minta kepada Ibu Serli untuk berbicara. Silakan Ibu Serli. Ini Pak, saya pernah melihat suami saya dengan kliennya di ruangan Pak. Dia suami saya ini sama kliennya itu romantis Pak. Saya sempat waktu itu mengantar kau ke ruangan dia Pak. Terus saya nampak dari kaca gitu, dia sangat romantis sama kliennya itu Pak. Pendekatan hidupnya gitu, kayak ngomongnya itu bukan ngomong untuk membahas pekerjaan, tapi hal yang lain Pak. Berarti Ibu Serli dulu pernah nampak ya Bapak Ken ini duduk berdua dengan kliennya berarti ya. Bagaimana Bapak Ken? Silakan Bapak Ken untuk berbicara selanjutnya. Baik, kelihatan. Saya rasa mungkin istri saya ini masih ingat-ingat masalah kami dulu, yaitu perselingkuhan. Jadi mungkin yang dilihat dia ini memang betul saya berbuat sama cewek. Lalu kayaknya bukan baru mesra-mesraan, Pak. Itu kami sedang berdiskusi tentang pekerjaan perusahaan saya. Saya paham istri saya ini pasti dia tidak mudah untuk melupakan hal yang masalah kami dulu gitu. Tapi yang saya tidak suka itu dia tidak ada bukti yang tepat, lalu dia menuduh-nuduh saja gitu. Nah, jadi begini Ibu Serli, setelah pembicaraan antara Bapak dan Ibu tadi, bisa jadi Bapak Ken itu Ibu ngelihatnya itu seperti itu tanggapan Ibu kan terhadap apa yang Ibu lihat. Tapi bisa jadi juga Ibu bahwasanya Bapak Ken ini tidak melakukan perbuatan seperti yang Ibu katakan tadi. Tapi dia katakan peluk-peluk berdua sama klien itu Pak. Apakah benar Pak Ibu? Iya Pak. Bagaimana Pak? Saya tidak setuju Pak apa yang dibilang saya. Saya nggak sempat Saya minta bukti Pak kalau dia mau. saya nggak sempat video ya Pak. Soalnya saya langsung pergi Pak. Nggak sanggup saya lihat dia berdua Pak. Ini kan dalam hukum kan Pak. Setiap dalam hukum itu pasti ada yang menjalani bukti kan. Jadi saya tidak terima Pak. Dan kalau memang misalnya ada pun saya bilang ada. Ini memang tidak ada. Ibu Serli melihatnya sendiri atau bagaimana? Sendiri Pak, saya mengantar bekalnya itu sendiri Pak. Dan saya tidak sempat video dia Pak. Soalnya saya sudah nggak enak, rasa saya itu langsung saya pergi Pak. Apakah yang menjadi alasan dari Bapak Ibu untuk bercerai hanya karena alasan itu? Silakan Ibu Serli, Bapak Ibu, alasannya? Pak ya? Saya sebenarnya masih mau Pak. Masih mau Bahwa ya mempertahankan hubungan ini. Apakah Ibu Serli nggak punya lagi membangun hubungan dengan bapaknya lagi karena hubungan yang cukup begitu lama kan? Saya harus berpisah. Bisa jadi itu hanya kesalahpahaman, miskomunikasi antara kedua pihak, antara suami dan istri. Saya tidak bisa mempertahankan Pak. Itu suami saya itu membuat kesalahan itu berkali-kali Pak. Heran saya sama kamu itu. Di rumah kamu diam-diam aja, cuma bawa ke pasar. Jadi saya pun pusing dalam bulan-bulan kerja capek.
kita teruskan seperti ini, kita tidak akan menemukan jalan untuk mencapai damai. Kemudian saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu ada kuasa hukum sebelumnya? Ada kuasa hukum. Kalau begitu boleh kita bawa kuasa hukum dari sini untuk kita berbicara berlima dengan kuasa hukumnya. Boleh Pak? Silakan dulu Bapak Ibu dibawa kuasa hukumnya. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu semuanya, silakan masuk. Silakan langsung duduk aja Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ibu? Bapak kuasa hukum, Ibu, makasih ya. Sebelumnya ini kuasa hukumnya apa namanya Pak? Perkenalkan nama saya Imam Karim Besar Ibu. Bapak Imam Karim. Yang ini? Baik, perkenalkan nama saya Naswa Citu. Oh, Ibu Naswa Ibu ya. Baik Bu, jadi begini, tadi kami sudah melakukan mediasi, namun pada mediasi tadi ada beberapa hal yang di sana sepertinya tidak bisa kita tuntaskan pada saat itu. Jadi untuk itu kita akan melanjutkan mediasi kita kembali. Bagaimana Pak Ibu? Apakah kita lanjutkan kembali? Sudah bisa lanjutkan? Sudah bisa. Yang pertama saya minta kepada Ibu Naswa. Jadi begini Ibu Naswa, tadi ketika pihak suami dan istri melakukan mediasi, jadi si Ibu Sri tadi mengatakan bahwasanya melihat Bapak Ken ini melakukan perselingkuhan di kantor, tetapi Bapak Ken meminta buktinya, tetapi Ibu Sri tidak bisa membuktikannya. Jadi bagaimana menurut Ibu Naswa selaku kuasa hukumnya? Baik, terima kasih Bapak Mediator. Di sini saya ingin meluruskan bahwasanya klien saya ini Sally telah mengalami tekanan mental yang cukup lama, menanggung semuanya sendiri Pak, dan juga antara suaminya ini sering melakukan perselingkuhan yang berulang dan juga penelantaran ekonomi, tidak memberi nafkah yang layak itu kepada klien saya. Mengenai soal bukti yang Bapak sampaikan tadi, saya telah menemukan bukti yang dimana saudara Ken atau suami dari klien saya ini telah terbukti melakukan selingkuh. Saya mendapatkannya dari rekaman CCTV perusahaan Ken. Saya sudah memegang bukti tersebut dan saya juga telah memberikan kepada pengadilan dalam berkas perkara, dan mungkin saudara Sally atau klien saya tidak dapat membuktikan tersebut Pak. Oh, berarti Ibu Naswa tadi mengatakan bahwa misalnya barang bukti itu ada berarti Bu ya? Ada berarti. Selanjutnya kita minta kepada Bapak kuasa hukum dari Bapak Ken. Silakan Bapak Imam Karim berikan tanggapannya terkait dengan permasalahan kita ini Pak. Baik, terima kasih Pak Mediator. Di sini saya menyampaikan bahwasanya klien saya Ken ini masih ingin memperbaiki rumah tangganya, perbaiki pernikahannya dengan Bu Sherly. Walaupun akhir-akhir ini banyak permasalahan yang terjadi, akan tetapi tidak mungkin pernikahan itu harus perceraian. Maksudnya ialah kami berharap pernikahan ini harus terus membaik nantinya. Klien saya ini insya Allah dia akan berubah dan meningkatkan tanggung jawabnya, baik itu nafkah, baik sayangnya kepada Bu Sherly apabila diberi kesempatan yang kedua kalinya. Itu saja Pak Mediator. Jadi bagaimana Bapak Ken dan Bu Sherly? Sepertinya kalau dari pihak Bapak Ken itu ingin kembali mempertahankan hubungannya. Bagaimana Bu Sherly jawabannya? Ini Pak, saya tidak lagi mau mempertahankan rumah tangga. Sudah, saya mau hidup ini aman dan tenang Pak.
saja sebenarnya Pak. Tapi kalau memang sudah tidak ada rasa lagi, sudah tidak ada yang namanya kepercayaan lagi, memang sudah susah kan Pak. Jadi saya mungkin serahkan lagi kepada Tuhan, mau gimana gitu. Dari penjelasan dari kedua belah pihak ini, saya ini melihat bahwa persoalan di antara kalian ini bukan hanya sekedar perselingkuhan ataupun terkait nafkah tadi, tidak memberi nafkah. Itu diantaranya yang pertama adalah bisa saya simpulkan bahwa yang pertama adalah kehilangan rasa aman dan kepercayaan di antara masing-masing pihak. Ibu Sherly yang sudah mulai tidak mempercayai Bapak Ken lagi, dan Bapak Ken juga melakukan seperti itu di balik. Kemudian mungkin adalah masalah komunikasi di mana satu pihak merasa menanggung tekanan sendiri. Nah, pada saat sekarang ini saya di sini selaku netral. Pada saat sekarang ini saya kembali memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apakah kita Bapak Ibu bisa untuk memperbaiki kembali hubungannya atau tidak? Bagaimana Ibu Sherly? Tidak mau lagi. Bapak Ken bagaimana? Saya terima aja Pak, memang nggak mau dia. Mengajar berarti Pak ya. Baik, saya selaku mediator, saya tetap berkewajiban tentunya untuk memberikan kesepakatan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun dikarenakan tadi Bapak Ibu Sherly tidak menyetujui bahwa akan rujuk kembali dengan Bapak Ken, ya saya mau bagaimana lagi, saya juga sudah mempersiapkan untuk kembali, tapi memang Ibu Sherly tidak kembali. Jadi kalau saya minta dulu pendapat dari kuasa hukumnya bagaimana? Pendapat dari saya, mungkin klien saya tetap kekeh untuk percaya Pak, dan kami juga tidak menerima damai dari pihak Ken, dan tidak ada lagi rekonsiliasi. Dari kuasa hukum dari Bapak Ken bagaimana? Saya lihat berarti kesimpulannya Bu Sherly juga tidak mau berdamai dengan Bapak Ken, tidak mau menerima Bapak Ken dengan kondisinya. Mungkin keputusannya bisa dialihkan oleh Pak Mediator. Nah, di ujung pembicaraan ini saya juga melihat seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya berharap untuk bisa kembali, tetapi itu tergantung pada diri Bapak Ibu kembali. Tetapi nyatanya memang Ibu Sherly tidak mau lagi untuk berdamai. Jadi pada kesempatan kali ini, dengan mempertimbangkan sikap tegas dari masing-masing para pihak, saya menyatakan bahwa mediasi kita mengenai hubungan perkawinan cerai perkawinan pada hari ini dinyatakan mediasinya tidak berhasil damai. Selanjutnya saya akan menyusun laporan hasil mediasi untuk diserahkan kepada majelis hakim. Sebelumnya saya minta kepada masing-masing pihak itu dari pihak tergugat dan pihak tergugat untuk mengisi tanda tangan di sini. Terlebih dahulu kepada Bapak Ken, silakan Pak Ken. Terima kasih ya Pak Ken. Selanjutnya silakan Bu Sherly. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan sudah ditandatangani ini, saya akan memberikan laporan ini nantinya kepada pihak pengadilan, kepada majelis hakim. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.